Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Putra Muhammad Malik dengan NIM 20230425. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Halim Fatih SKMM.com yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek UAS dengan mata kuliah Cloud Computing. Judul yang saya ambil yaitu pengelolaan sistem penjualan baju muslim berbasis cloud computing menggunakan Ubuntu Server versi 22.04 LTS. Dengan studi kasus Adam Store, nama store-nya menggunakan web server Linux, Nginx, MySQL, serta PHP versi 8 dan juga A-Panel. Untuk latar belakang masalah yang telah saya ambil, di era digital, cloud computing jadi solusi utama pengembangan sistem informasi yang efisien dan fleksibel. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan dan pengolahan aplikasi secara terpusat tanpa infrastruktur yang fisik yang rumit. Salah satu implementasinya adalah knowledge stack LNMP atau Linux, Nginx, MySQL, serta PHP dengan framework Laravel Filament dan integrasi Mitran sebagai payment gateway-nya. Proyek ini mengembangkan sistem penjualan online untuk Adam Store, toko fashion muslim. Sistem dibangun menggunakan Ubuntu Server versi 22.04, A-Panel, dan teknologi web modern untuk meningkatkan efisiensi, akurasi transaksi, dan juga pengalaman pengguna. Untuk tujuan proyek akhir, ada 6. Yang pertama ada merancang dan mengembangkan sistem penjualan baju muslim berbasis Laravel Filament untuk Adam Store guna mempermudah pengelolaan produksi dan transaksi. Yang kedua ada mengintegrasikan sistem penjualan online dengan Mitran sebagai solusi pembayaran digital yang aman, cepat, dan efisien. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi transaksi dengan mempermudah proses checkout serta pengelolaan data penjualan secara real time. Yang keempat ada menerapkan teknologi cloud computing menggunakan server Ubuntu Server versi 22.04 LTS dengan stack LNMP, Linux, Nginx, MySQL, dan PHP versi 8, serta A-Panel untuk menunjang stabilitas dan performa sistem. Yang kelima ada mengembangkan sistem informasi pengelolaan data user atau customer berbasis web dengan studi kasus penerapan cloud computing pada UMKM. Dan yang terakhir ada menjelaskan proses instalasi, konfigurasi, dan implementasi sistem secara menyeluruh di lingkungan server berbasis Linux, agar sistem dapat diakses secara online dan dikelola secara efisien. Setelah berikutnya ada manfaat proyek akhir, yaitu ada 5. Yang pertama ada menambah wawasan teknis dalam penerapan teknologi cloud pada sistem informasi modern, khususnya dalam pengelolaan data dan aplikasi berbasis web. Yang kedua ada mengasah keterampilan praktis dan mengintegrasikan layanan cloud computing ke dalam sistem atau proyek teknologi informasi. Yang ketiga ada memperdalam pemahaman teoritis mengenai konsep dasar jenis layanan seperti IaaS, PaaS, atau SaaS, serta arsitektur cloud computing. Yang keempat adalah melatih kemampuan dokumentasi, penulisan ilmiah sesuai dengan standar akademik dan gaya penulisan teknis yang tepat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan riset dan literasi digital melalui penelusuran dan analisis berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan dokumentasi resmi terkait teknologi cloud computing. Untuk selanjutnya ada tahap penyelesaian proyek akhir dibagi menjadi 3, ada identifikasi masalah, solusi, dan teknologi, dan juga yang terakhir ada hasil akhirnya. Yang untuk identifikasi masalah ada 3, yaitu proses penjualan masih manual, yang kedua belum terintegrasi di sistem pembayaran secara digital, dan juga yang terakhir ada transaksi lambat, rawan kesalahan, dan juga sulit memonitoring. Terus ada bagian solusi dan teknologi. Yang pertama ada pengembangan sistem penjualan berbasis web. Yang kedua menggunakan framework Laravel Filament. Yang ketiga terintegrasi dengan Mitran untuk pembayaran online. Yang keempat menggunakan server Ubuntu versi 2.4 dengan stacknya LNMP, Linux, Nginx, MySQL, dan juga PHP versi 8. Untuk terakhir ada A-Panel untuk mempermudah pengelolaan. Untuk hasil akhirnya, proses penjualan lebih cepat dan efisien, transaksi otomatis dan tercatat rapi, dan yang terakhir sistem dapat diakses secara online atau cloud ready. Berikutnya ada komponen yang digunakan, ada 6. Pertama ada dari layar dulu, yaitu saya menggunakan 14 inci dengan resolusi Full HD. Terus ada prosesor AMD Ryzen versi 3, memori RAM-nya 8 GB, penyimpanannya SSD 256 GB, kartu grafis terintegrasi AMD Radeon Graphics, dan juga yang terakhir ada sistem operasinya itu Windows 11 Home Single Language. Terus ada yang kedua ada software yang digunakan, VMware Workstation 17 Pro, Ubuntu Server, A-Panel, WinSTP versi 6, Nginx, MySQL versi 8, PHP versi 8, Laravel Framework versi 11, VS Code sebagai editor utamanya, dan juga Google Chrome untuk browsernya.
ataupun Mozilla Firefox. Untuk rancangan arsitektur cloud computing ada dua. Pertama ada pendekatan pertama, yaitu menerapkan dengan melakukan instalasi secara manual terhadap komponen web server berbasis LNMP yang terdiri dari Linux, Nginx, MySQL, dan PHP versi 8. Metode ini memungkinkan aplikasi dijalankan secara langsung di dalam lingkungan server. Yang kedua, pendekatan kedua ini memanfaatkan pengguna A-panel, yakni sebuah kontrol panel berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan server termasuk proses instalasi serta konfigurasi layanan web dan basis data. Nah, untuk rancangan arsitektur proyek LNMP untuk digambar ini sama di application layer ada Nginx, MySQL versi 8, PHP versi 8. Untuk OS layer yang digunakan yaitu Ubuntu Server. Untuk virtualization layernya yaitu VMware. Terus ada hypervisornya yaitu virtual machine Ubuntu Server. Terus ada hypervisornya VMware dan juga untuk yang ininya perangkat kelasnya itu laptop Asus Windows 11. Itu sama juga sepertinya, hanya dibedakan di application layer yaitu menggunakan A-panel atau GUI, graphical user interface. Terus ada Nginx versi 8, Nginx PHP versi 8, MySQL, A-panel, terus PHP SSL File Manager. Next, untuk perhitungan IP address, di sini saya menggunakan IP 192.168.25.8 dengan /28. /28 ini memiliki rentang alamat yang memungkinkan hingga 14 host aktif, sehingga cukup untuk kebutuhan komunikasi antar perangkat dalam jaringan internal. Konfigurasi ini diterapkan pada mesin virtual dengan sistem operasi Ubuntu Server 2204 LTS guna memastikan konektivitas yang stabil dan terkendali saat mengakses layanan web secara lokal ataupun segmen jaringan. Untuk perhitungan IP address di Excel seperti gambar berikut. Nah, mungkin sekian dari teori yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan dari proyek UAS saya, yaitu ada LNMP dan juga A-panel. Yang akan saya lakukan yang pertama ada implementasi untuk bagian LNMP, yaitu Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Nah, untuk pertama-tama kita tuh harus mengubah direktori ke direktori etc Nginx /available. Nah, untuk pertama-tama kita ls dulu ada isi apa aja dari bagian direktori /available ini. Ada file adem, data mahasiswa, default, myweb, dan tampilkan. Kita menambahkan file yang belum ada, misalnya menggunakan nano itu text editor, nano adem. Kalau di sini kan adem doang, adem itu satu D-nya, sedangkan yang akan saya buat itu double D, nano adem. Maka akan ke direct ke text editor si nano ini. Karena saya sudah mempunyai template untuk isi dari text editor ini, kita masuk ke notepad, kita salin aja ininya, kita Ctrl V atau paste di text editor nano ini. Kita ubah listen 80 atau portnya kita ubah. Ini kan akan default browser itu kan portnya 80, kita ubah menjadi misalnya 97. Ini kita ubah juga, jangan toko sepatu, tapi sesuaikan dengan nama file yang tadi kita buat barusan, adem. Dan ini juga sama, kita ubah adem, sama ini juga. Dari sini saya akan mengklarifikasi bahwa ternyata saya menggunakan versi PHP 8.2, bukan versi PHP 8.1. Sini kita ubah untuk PHP versi 8.2-nya. Oke, jika sudah semua, kita dengan cara kita untuk meng-save-nya kita dengan cara Ctrl X, kita Y atau yes, lalu enter. Lalu kita comment system ctl reload Nginx untuk reload sistem Nginx-nya. Jika sudah, maka kita akan membuat symbolic link. Symbolic link ini untuk mengenali atau memproses konfigurasi yang telah kita buat tadi dengan cara ln -s /etc /nginx /available. Tadi yang telah kita buat tadi adem, lalu spasi etc size
Nginx sites enable. Nah, jika sudah, kita bisa enter di sini, lalu kita menggunakan command nginx min t untuk save-nya. Jika sudah, konfigurasi sintaks is okay dan juga test is successful, makanya sudah berhasil untuk konfigurasinya. Terus selanjutnya kita berubah ke direktorinya ke cd var www. Itu tempat codingannya. Maka di sini kita cek ls-min-l dulu. Nah, yang telah saya buat itu ada adem, data mahasiswa, html, dan juga myweb. Kita buat direktori baru, mkdir adem. Kita samakan dengan file yang tadi, namanya mkdir adem. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan transfer data menggunakan tools tambahan yaitu WinSCP. Nah, seperti ini. Untuk kontennya itu IP kita 68.25.8. Untuk portnya yang tadi yang ini yang kita konfigurasi ada 2323 yang setelah yang pernah saya konfigurasi. Untuk username-nya root, passwordnya itu password Ubuntu kita. Lalu kita login, maka berhasil di sini. Nah, di sini kan sudah. Bentar, kita keluar dulu di sini. Keluar bagian var www. Nah, di sini ada adem. Masuk aja adem ini. Lalu kita ubah direktori ini tuh. Nah, jadi saya sudah punya si filament saya. Kita Ctrl A aja di sini. Lalu kita drag and drop ke si file var www adem ini. Ini transfer untuk menggunakan itu untuk tools tambahan untuk mentransfer file. Oke, di sini karena sudah selesai untuk transfer datanya, kita bisa langsung masuk ke si CMD tadi yang sudah kita remote di Ubuntu-nya. Tadi itu untuk menggunakan itu untuk yang sudah saya jelaskan untuk mentransfer data. Jadi dari di sisi kanan itu adalah dari folder Ubuntu saya, di sebelah kiri itu sisi sebelah kiri itu adalah folder dari Windows saya. Nah, untuk selanjutnya itu kita mengalaukan atau mengizinkan firewall untuk port yang telah kita buat tadi yaitu port 97 UWP allow 97. Nah, jika sudah, kita lihat dulu UWP status. Nah, jika sudah, kita lihat di sini ada ada port-port yang telah saya izinkan atau dibuka. Ada port 97 yang terakhir ini yang baru saya buka. Untuk selanjutnya kita cd yang dari file yang telah kita buat, yang telah saya buat itu adem. Kita composer install di sini. Oke, ada typo seperti di sini. Salah. Composer install. Composer install ini itu adalah sebuah seperti tempat dari Laravel-nya untuk si Laravel agar bisa berjalan di sebuah browser. Composer install. Ini yes saja. Sini ada loading agak lama. Nah, di sini sudah selesai ya, down semua. Si Composer installnya sudah selesai atau sudah terinstall di sebuah di sebuah file codingannya. Sebentar, saya agak ragu di sini. cd nginx sites available ls
Oh benar, portnya 97. Tadi saya agak ragu dikarenakan takutnya portnya saya salah mengelaukan. Tadi kita cari lagi aja ke var www. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan php artisan key generate, enter. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan mengizinkan sebuah si owner agar bisa mengakses si profile admin ini dengan cara sudo chown ini sudo chown min r itu untuk mengizinkan sebuah owner dalam file var www dengan file kelas saya buat itu adem. Ini enter. Agak lama di sini. Ini sudah selesai. Itu dia ada saya itu kepencet di keyboard ini. Selanjutnya kita gunakan chmod untuk mengizinkan sebuah file atau folder dalam si file admin ini. Ctrl V, enter. Dan sudah seperti ini semua, sudah diizinkan semuanya. Kita lanjut ke php artisan storage visualing. Oke, ini sudah connect untuk public storage-nya. Link has been connect to storage are public. Itu simbolik link untuk memberikan shortcut si storage ini dalam segala file ini agar ketika si tampil di browser webnya itu ada gambar yang telah kita upload dalam file tersebut. Jika tidak kita melakukan simbolik link ini, maka tidak akan gambar, walaupun kita telah upload gambar, itu tidak akan muncul di browsernya. Terus selanjutnya kita nano.env, kita ubah env-nya atau environment-nya. Ini kita ubah. Di sini DB username-nya, yang ada di Ubuntu saya itu ada noval lnmp. Itu novel lnmp itu yang telah pernah saya buat. Terus passwordnya itu noval putra 024 at. Itu database-nya admin store. Ini udah default aja kayak gini. Ini Ctrl X, untuk yes, Ctrl. Terus enter. Nah, gimana cara ngecek si admin store itu udah ada database atau belum? Dengan cara kita bisa lihat menggunakan navigate yang telah di remote. Navigate yang telah Ubuntu yang telah di remote ke navigate. Ini dblnmp. Nah, sini sudah ada admin store sesuai nama yang telah saya buat tadi di dalam env atau environment ini. Selanjutnya yaitu kita cek di browser. Cek saja di browser 92. Sebentar, saya agak lupa di sini. Kita lakukan systemctl reload nginx. Itu untuk mereload si sistem nginx ini. 92.168.25.8 portnya 97. Nah, ini portnya ini IP yang telah ini IP saya, IP Ubuntu saya yang untuk lokal. Ini IP, ini untuk port yang telah saya buka. Enter. Nah, sini sudah selesai. Saya akan melakukan pengujian singkat di sini dikenakan di data dummy. Kita coba di sini cek. Ini caranya. Tadi itu adalah kembali dulu. Nah, itu adalah homepage dari si untuk customernya. Ini adalah detail produk, halaman detail produk, tambah keranjang. Maka di sini muncul di sini tambah keranjang. Berhasil ditambahkan keranjang. Maka di sini muncul homepage lagi.
page dari keranjang. Ini kita check out, kita lengkapi dulu. Soal nomor 13 dummy aja. Ini lokasinya Karawang misalnya. Sini saya menggunakan API Basic agar untuk menghitung ongkir dan juga melakukan pemosisian dari si customer tersebut lokasinya. Karawang Barat contohnya. Ini untuk pengirimannya itu pengiriman ini itu berbeda-beda tergantung di lokasi si customernya. Ada yang JNE di Karawang tuh kadang ada, kadang maksudnya itu di Karawang tuh misalnya JNE itu ada, sedangkan di Tegal tuh nggak ada. Nah itu jadi tergantung lokasi customer tersebut. Jadi sini JNE reguler misalnya contohnya, ini kita tes aja, lalu kita buat pesanan. Nah itu dapat dari mana nih? Itu tadi itu saya sempat login dengan nama Melani Putri. Ini buat pesanan. Nah ini tuh saya menggunakan payment gateway Midrange. Ini FAQ-nya. Sini agak loading, agak lama emang. Nah, Bank BRI, Kopi, itu karena masih sandbox, kita bisa melakukan pembayaran simulator dengan cara di simulator sandbox Midrange ini. Misalnya, FAQ-nya. Nah, ini chat, maka di sini muncul Melani Putri atau nama si customer tersebut dengan pembayaran 28.000. Pay, maka berhasil, successful. Ini kita refresh aja. Oh enggak, sengaja bisa sudah refresh dulu, tapi ini udah berhasil. Lewat successful 28.000. Oke. Nah, di sini akan loading ke si bagian pesanan. Nah, ini refresh aja karena ini menunggu pembayaran. Refresh, pesanan dikemas. Mungkin sekian dari implementasi LLMP dari saya. Selanjutnya itu adalah implementasi untuk bagian A panel. Oke, untuk selanjutnya ini akan saya implementasikan untuk bagian A panel. Untuk pertama-tama kita login dulu ke Linux Ubuntu untuk bagian A panel, lalu remote lagi ke CMD menggunakan SSH. Jadi saya sudah login. Di sini kita langsung aja BT untuk menampilkan menu dari A panel berupa CLI. Di sini kita pilih 14. Kita salin yang ini aja untuk mengakses melalui browser. Agak lama. Nah, ini adalah tampilan halaman login dari A panel. Di sini kita masuk dengan akun yang sudah terdaftar, username-nya dan passwordnya. Login sukses. Nah, ini adalah dashboard dari A panel itu sendiri. Saya ingin menambahkan website atau mendeploy website Laravel saya agar bisa diakses secara Wi-Fi yang sesegmen. Di sini website, pilih aja website. Di sini add site. Sini kita tambahkan misalnya domainnya itu adam.muslim. Kalau ini kan sebentar. Terus ini kan muslim, kalau yang kita pakai itu muslim. Muslim. Sudah, kita langsung confirm. Nah, kita langsung confirm, langsung masuk ke file untuk kita upload file Laravel kita ke dalam sini. Ini kita hapus aja aksesnya, HTML, ini HTML kita hapus semuanya. Cara klik kanan, ini delete, confirm. Terus kita upload berupa zip dulu ya, berupa zip dari project saya pemrograman web 3. Nah, di sini
saya drag and drop saja. Sebentar, harusnya itu ke upload sini dulu. Nah, kita drag and drop saja. And drop. Kita upload. Tunggu beberapa detik untuk menguploadnya. Kita sudah uploaded. Sudah upload again, tapi kita langsung X aja di sini. Nah, di sini udah kita unzip untuk file zip ininya di filament online shop ini. Unzip. Ini langsung aja confirm. Jika sudah di unzip, jika sudah di unzip, kita tunggu dulu ini untuk mendekompres si file filament yang punya saya yang telah di unzipnya. Jika sudah ini, tunggu sebentar dulu. Ini X aja kalau emang udah semuanya. Nah, lanjut ke bagian di website dulu. Kita cek bagian config-nya. Di pertama-tama URL rewrite-nya kita pilih Laravel 5. Laravel 5 ini save, terus site directory-nya Laravel filament ini, terus confirm, save, ini tuh down. Nah, ini public, save. Nah, sudah seperti ini, kita X aja. Kita lanjut ke si file ini dulu, kita cek ininya, kita permisinya, kita checklist agar bisa diakses oleh si bukan bisa diakses di browsernya. Ini kita cek permission bootstrapnya, kita cek right untuk bagian grup dan juga publiknya agar bootstrap ini bisa bisa tertampil di browsernya. Terus bagian public permission kita cek right oke. Terus bagian storage-nya juga. Oke, sudah. Jika sudah, kita upload database yang kita punya ke dalam si panel ini agar bisa agar bisa si Adam Muslim tadi kita baru buat itu bisa terkonek antara codingan dengan juga database-nya. Nah, dengan cara kita pakai admin ini, kita enable public access, confirm, ini enable, confirm. Nah, ini public access. Permission anyway. Nah, ini root. Sebentar, tadi agak lupa saya ini passwordnya ya. Di sini cara ngecek password lo di sini ya. Nah, ini kita salin aja. Kita salin di sini. Ini login. Oh, salah. Sebentar. Ada salah di sini. Ini saya confirm dulu harusnya. Saya confirm dulu, Pak. Nah, ini copy, ini control V, login. Nah, oke. Sudah masuk ke dalam PHP admin di bagian panel. Nah, di sini saya sudah punya Adam Store, tapi saya ingin membuat database baru. Di sini tuh misalnya Adam Muslim create. Nah, sini kita import aja, import database yang pernah kita punya. Nah, di sini ada store.sql. Ini import. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke panel Linux ini. Kita masuk ke bagian file, masuk ke bagian env atau environment. Nah, ini kita ubah jadi Adam Muslim dengan passwordnya yang tadi. Jika sudah, kita save all. Jika sudah, kita X.
Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke disk PC, ke C, terus Windows, sistem 32, cari driver, lalu etc. Nah, ini kita berada dalam folder etc. Kita masuk ke host. Nah, ini tuh masuk host ini tuh kita edit in notepad, dan notepad ini tuh harus run as administrator. Ini kita sudah run as administrator, kita tambahkan saja IP kita 25.8. Ini tadi domain yang telah kita buat, adem.muslim. Oke, sudah save. Nah, jika hilang di sini kan ada item ya, ada item di sini nih di atas. Jika sudah di save maka otomatis bakal hilang. Nah, itu sudah di save. Kita masuk lagi ke panel, kita masuk ke website, kita masuk aja ke Adem Muslim, masuk ke Adem Muslim ini, kita akses Adem Muslim. Nah, ini dia hasil dari tampilan yang telah saya deploy. Ini adalah tampilan websitenya untuk panel. Kita cek satu-satu fiturnya. Ini adalah fitur keranjang. Nah, ini akan direct login. Dikarenakan sama aja, sama seperti bagian LNMP, saya hanya menampilkan ini saja untuk panel. Tujuan singkatnya hanya bagian ini saja, bagian domain dan servernya beda, tapi untuk fungsional fiturnya itu sama aja seperti LNMP. Mungkin cukup sekian dari implementasi dari saya, teori atau implementasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kalimat yang tidak mengenakan di hati kalian, di hati teman-teman, di hati Bapak juga, dari dosen pengampu Bapak Halim Fakias Kominfo. Mohon dimaafkan Pak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.